Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Kami lihat waktu sudah menunjukkan pukul 19.03 saat ini, waktu Indonesia Barat. Maka dari itu, karena peserta juga ada beberapa yang sudah masuk, sambil menunggu teman-teman yang lain yang belum masuk, maka kelas akan segera kami buka dengan waktu 19.03 waktu Indonesia bagian Barat. Baik, sebelumnya mohon izin Bapak Ibu, apakah saat ini mendengar suara saya dengan jelas, Bapak Ibu semuanya? Yang mendengar suara saya dengan jelas bisa resen atau bisa Siap, mendengar. terdengar dengan jelas. Baik, terima kasih Bapak Libet, terima kasih. Saya harap semuanya juga mendengar suara saya dengan jelas pada saat ini. Mohon izin sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, sudah terlihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya akan menyampaikan online safety induction pada pelatihan malam hari ini. Pada pelatihan pertolongan pertama cedera kepala yang diadakan oleh PT Penolong Terampil Indonesia pada hari Sabtu 24 Januari 2025 waktu 19.00 waktu Indonesia Barat. Baik, yang pertama Bapak Ibu, sebelum acara kita mulai Bapak Ibu, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar eh, pelatihan kita pada malam hari ini diberikan kelancaran dan juga ilmu yang bermanfaat untuk kita semua tentunya. Jadi selama pelatihan nanti kita diberikan kelancaran, keamanan dan juga sehat walafiat. Seperti itu, maka dari itu doa akan saya pimpin. Doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing disilahkan. Berdoa selesai. Baik, yang selanjutnya Bapak Ibu dipastikan kembali bahwasanya peserta yang mengikuti pelatihan pada malam hari ini sedang tidak mengendarai kendaraan roda 2 atau roda 4 atau tidak kami izinkan Bapak Ibu mengikuti pelatihan kita pada malam hari ini sedang mengendarai kendaraan bermotor jenis apapun. Namun apabila Bapak Ibu saat ini sedang berkendara, maka dari itu kami himbau untuk segera menepikan kendaraannya dan juga mencari tempat yang aman dan juga nyaman untuk mengikuti pelatihan kita pada malam hari ini. Tentunya tujuannya untuk keselamatan kita bersama selama mengikuti pelatihan kita pada malam hari ini. Lalu yang selanjutnya Bapak Ibu dipastikan kembali bahwasanya kondisi baterai Bapak Ibu di perangkatnya masing-masing dipastikan kembali bahwasanya lebih dari 50%. Karena nanti kita akan membahas sedikit agak panjang di 2 jam ke depan kita online dan menggunakan daya baterai yang sangat banyak. Jadi dipastikan kembali perangkat Bapak Ibu saat ini kondisi baterainya lebih dari 50%. Namun apabila saat ini Bapak Ibu kondisi baterainya kurang dari 50%, kami izinkan Bapak Ibu untuk menyiapkan charger dan juga kelistrikan di sampingnya, namun tetap dalam kondisi yang aman dan juga safety. Jadi tolong diperhatikan menaruh kelistrikannya di sebelah mana atau di mana tetap dalam kondisi safety. Lalu selanjutnya Bapak Ibu terkait internet koneksi Bapak Ibu dipastikan kembali bahwasanya internet Bapak Ibu menggunakan paket data atau menggunakan WiFi. Apabila Bapak Ibu saat ini menggunakan WiFi dipastikan kembali bahwasanya WiFi-nya itu lancar dan juga nyaman saat melihat saya berbicara dan juga saya menampilkan video saat ini terlihat dengan jelas dan juga eh, suara saya juga terdengar dengan jelas seperti itu. Namun apabila Bapak Ibu saat ini menggunakan paket data dipastikan kembali bahwasanya paket datanya cukup sampai pelatihan kita selesai sampai akhir nanti. Lalu selanjutnya Bapak Ibu terkait kecerahan layar Bapak Ibu di masing-masing perangkat disesuaikan juga dalam dengan kondisi Bapak Ibu berada saat ini. Jadi jangan terlalu cerah dan juga jangan terlalu gelap, disesuaikan saja dengan Bapak Ibu berada saat ini. Yang nyaman di mata Bapak Ibu semuanya seperti apa, silahkan disesuaikan supaya nanti kita dalam 2 jam ke depan akan memandangi monitor atau masing-masing perangkat mata itu tidak mudah lelah dan juga sakit seperti itu. Lalu selanjutnya Bapak Ibu terkait audio
dipastikan kembali bahwasanya Bapak Ibu sekarang mendengar audio saya sudah terdengar dengan jelas dan juga nanti selama pelatihan Bapak Ibu kami izinkan untuk menghidupkan audio apabila dibutuhkan untuk bertanya kepada trainer kami atau mau menanyakan pertanyaan yang memang kurang jelas pada saat trainer kami nanti menyampaikan materinya. Lalu selanjutnya terkait video Bapak Ibu dipastikan kembali bahwasanya sekarang saya sedang share screen. Bapak Ibu menerima video saya dengan baik dan juga dengan lancar. Nanti selama pelatihan Bapak Ibu kami izinkan untuk menghidupkan kamera atau apabila Bapak Ibu sedang sibuk atau Bapak Ibu sedang ada kegiatan yang lainnya bersamaan dengan pelatihan ini, Bapak Ibu kami izinkan untuk off cam sementara waktu itu. Lalu selanjutnya Bapak Ibu terkait eh, keamanan kita, jadi dipastikan kembali Bapak Ibu yang baru saja menghidupkan kompor atau menghidupkan peralatan yang ada di dapur, dipastikan kembali sebelum mengikuti pelatihan kita ini dipastikan kembali bahwasanya peralatan tersebut sudah memang benar-benar padam atau mati agar nanti selama pelatihan kita itu merasa nyaman bahwasanya dipastikan sudah tidak ada api yang menyala di dapur atau perangkat-perangkat yang lain yang memang membahayakan ditinggal lebih lama seperti itu. Lalu selanjutnya Bapak Ibu terkait posisi duduk Bapak Ibu saat ini dipastikan kembali bahwasanya posisi duduk secara ergonomis tujuannya guna mengurangi cedera pada tulang belakang kita semuanya, yaitu dengan duduk di depan layar dengan bersandar boleh, jadi jangan sambil tidur-tiduran ya karena itu tidak baik kepada kita saat menggunakan perangkat seluler atau perangkat-perangkat yang lainnya. Lalu selanjutnya Bapak Ibu dipastikan kembali Bapak Ibu saat ini berada tidak asing dengan lokasi Bapak Ibu yang saat ini berada. Artinya apabila ada kejadian yang tidak kita inginkan, Bapak Ibu tahu akan lari kemana dan juga mengamankan diri kemana dan juga titik kumpul yang aman itu di sebelah mana. Artinya Bapak Ibu tahu lokasi Bapak Ibu saat ini berada. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, PT Penolong Terampil Indonesia berdiri sejak tahun 2010 berawal dari keresahan kami melihat banyaknya kasus di luar sana, kasus-kasus kecelakaan yang tidak mendapatkan pertolongan dengan baik, dengan cepat. Maka dari itu kami mendirikan PT Penolong Terampil Indonesia ini dengan tajuk First Aid for Everyone atau pertolongan pertama untuk semua orang. Yang artinya ilmu pertolongan pertama ini tidak hanya untuk seseorang yang memang bekerja di tenaga kesehatan. Pertolongan pertama itu untuk semua orang dari latar belakang manapun dia masih mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan ilmu pertolongan pertama. Bapak Ibu terkait informasi-informasi tentang penolong terampil Indonesia, Bapak Ibu bisa chat melalui WhatsApp kami di 0822 5775 5206 atau Bapak Ibu bisa mengunjungi website kami yang memang di sana update setiap hari terkait informasi-informasi penolong terampil Indonesia bisa di www.penolongterampil.com. Bapak Ibu akan melihat informasi-informasi terkait pelatihan-pelatihan apa saja atau program-program apa saja yang akan kita laksanakan di yang akan datang seperti itu. Baik Bapak Ibu, tanpa lama-lama lagi karena waktunya juga sudah malam. Ini Bapak Julian, bagaimana? Apakah sudah siap Bapak? Siap, Pak. Insya Allah siap. Baik, terima kasih Bapak Julian. Kalau memang sudah siap, maka dari itu saya buka terlebih dahulu pelatihan pertolongan pertama cedera kepala yang diadakan oleh PT Penolong Terampil Indonesia pada hari Jumat 24 Januari 2025 dimulai. Kepada Bapak Julian Astroniko kami silahkan Bapak. Oke, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, rekan-rekan semuanya. Sangat bahagia sekali hari ini bisa berjumpa. Di hari ini sebenarnya yang kita tuh lebih tepatnya itu saya akan berbagi pengalaman untuk bapak-bapak, ibu-ibu selama perjalanan saya di rumah sakit dengan kasus-kasus yang pernah kita temui, terutama bagian cedera kepala. Sebelum langkah lebih jauh, kita perkenalan dulu. Ini ada sedikit perkenalan dari saya. Semoga berkenan. Sedikit perkenalan. Ini nama saya, Julianes Astroniko, ahli medik perawatan. Saya saat ini bertugas di rumah sakit di Provinsi Bengkulu, terutama di Kota Bengkulu, Rumah Sakit Tiara Sela Bengkulu. Ini gambaran bagaimana kamar operasi kita.
Nanti akan kita lihat bagaimana kasus-kasusnya ya. Lanjut. Ini pelatihan. Saya tadi lihat ada beberapa orang anggota Palang Merah Indonesia. Sama, saya juga ikut pendidikan Palang Merah Indonesia di UKM KSRPMI Unip tahun 2010. Setelah ikut pendidikan 2010, saya ikut pelatihan training of facilitator untuk sebagai fasilitator Palang Merah Remaja di PMI Provinsi. Bengkulu juga 2011. Dilanjutkan metodologi cara mengajar untuk mengajar Palang Merah Remaja 2011. Dan juga pada tahun 2012 saya ikut pelatihan manajemen PB penanggulangan bencana dari Mercy Corps Amerika 2012, Water Rescue Potensi SAR 2013. Saya juga ikut pelatihan pertolongan pertama kami Provinsi Bengkulu tahun 2014. Kemudian dilanjutkan TOT-nya Train of Trainer BNSPRI level 4 2024. Kemudian lanjut ke Master of Trainer-nya BNSPRI level 6 tahun 2024. Ini kemudian ada pelatihan lanjutan, ini pelatihan yang ngarahnya ke akademisi, Emergency Nursing dari HIPGABI Bandung, di Bandung tahun 2015, kemudian BTCLS, Gadar Medik Indonesia, di bulan Agustus 2016, kemudian pelatihan dasar perawat kamar operasi, itu yang diselenggarakan HIPGABI Pusat, lanjut lagi, pelatihan bedah saraf dan tulang belakang, nah ini pelatihan latar belakang kenapa perawat bedah saraf, dan pelannya sakit di Jakarta 19, kemudian BTCLS Pro Emergency 2021 dan tata laksana kegawat daruratan ortopedi berbasis komputer. Nah, ini pekerjaan perawat instalasi bedah saraf Rumah Sakit Tiara Sela Bengkulu dari tahun 2016 sampai dengan sekarang. Ada pertanyaan untuk perkenalan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut ke materi ya. Bagaimana Bapak Julian? Apa ada kendala terkait screen atau yang lain-lain? Enggak deh, belum saya screen deh. Nah, wis aman. Udah jelas, Pak, tampilannya? Jelas? Oke, ini ada materi yang sudah kita susun sama-sama. Cedera kepala. Bentar, Pak ya. Udah jelas, Pak, screen-nya?
Kalau ada pertanyaan nanti silakan ditanya. Ini ada materinya. Cedera kepala. Nah, ini yang sering terjadi pada saat kita mengalami atau melihat orang kecelakaan di bagian ini yang paling berbahaya, Pak, di bagian cedera kepala. Apa itu cedera kepala? Untuk lebih mempermudahnya masalah cedera kepala, ada sedikit gambaran bagaimana untuk bapak-bapak, ibu-ibu di sini mengetahui apa itu tentang cedera kepala. Ini dia, cedera kepala. Ini temuan kami yang bisa dilihat dulu bagaimana temuan kami. Penemuan kepala baik itu terkena benda tumpul ataupun tajam. Tapi pada beberapa kasus, kebanyakan itu akibat trauma tumpul. Baik itu hantaman secara langsung atau hantaman secara tidak langsung. Nah, klasifikasi cedera kepala itu termasuk dalam cedera khusus. Di cedera khusus itu ada namanya cedera kepala, cedera spinal atau tulang belakang, cedera dada, dan cedera perut atau abdomen. Pada hari ini kita akan fokus ke cedera bagian kepala. Atau saya bisa mendapatkan cerita atau dari bapak-bapak atau ibu-ibu di sini yang sebelumnya pernah mengalami atau pernah mendapati ada kasus seperti cedera kepala yang pernah ditangani atau tidak? Ada yang pernah? Kalau ada, silakan diceritakan. Silakan Tidak ada. teman-teman, jika ada yang pernah mengalami atau kita sharing aja, nanti bisa raise hand ya. Teman-teman bisa raise hand atau bisa langsung on mic-nya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada trainer kami seperti itu. Ya, lanjut dulu mungkin Bapak. Mungkin sebentar. Tidak ada. Kita lanjut ya. Oke. Ini cedera kepala. Nah, cedera kepala adalah suatu benturan udara paksa pada daerah kepala yang dapat mengakibatkan terganggunya fungsi otak. Nah, bagaimana cara mengetahui cedera kepala? Ini salah satu cara atau trik-trik yang saya buat untuk mengetahui cedera kepala. Nah, paling gampang untuk mengetahui cedera kepala adalah dengan cara kita menilai Glasgow Scale atau penilaian GCS. Secara gampangnya penilaian kesadaran. Ini yang paling gampang untuk kita nilai apakah terjadi cedera kepala ataupun tidak. Nah, penilaian paling paling gampang itu bisa dilihat dari pertama respon mata. Jadi pada saat kita melihat korban itu matanya tuh membuka atau tidak, itu paling gampangnya sekali. Jadi kalau pada saat kecelakaan itu matanya masih membuka secara spontan, itu nilainya 4. Tapi pada saat kita mendekat nih dengan korban nih, kita kan langsung panggil nih, Pak, buka matanya, Pak. Buka matanya, Pak. Nah, dia baru buka pada saat kita panggil. Itu responnya nilainya 3. Setelah kita panggil tidak juga ada, kita respon nyeri. Dengan cara bisa pukul pundaknya atau pukul atau sentuh pada bagian sternum atau tulang di bagian dadanya. Pukul saja. Kalau tidak juga membuka, kalau membuka itu nilainya 2. Jika tidak membuka itu nilainya 1. Itu paling gampangnya. Jadi kalau kita nolong orang, paling pertama itu kita lihat matanya buka atau tidak. Kalau tidak buka nilainya 4, kita panggil baru dia buka nilainya 3, buka mata dengan rasa nyeri 2, tidak buka mata 1. Itu dulu. Kemudian verbal, respon verbal. Ini bagaimana dia tuh bercerita. Jadi kita bisa bertanya, Pak, bagaimana kondisinya, Pak? Jika dia berorientasi dengan baik, contoh, Muhammad, saya baik-baik saja.
ya kan? Atau dia ngomong, ya Pak, baik-baik saja tidak terjadi apa-apa Pak. Tadi kecelakaan posisi mobilnya atau posisi kendaraannya, dia bisa bercerita seperti itu dengan baik. Atau bisa juga kita alihkan. Bagaimana kondisi Bapak, Pak? Eh, Bapak mau kemana? Nah, jika dia bisa menjawab dengan baik, itu nilainya 5. Kalau dia bingung, bicaranya kacau, nggak jelas, itu nilainya 4. Seperti dia waktu kita tanya, dia bingung atau melamun. Baru dia sebutkan. Jadi ada jeda, baru dia sebutkan. Masih seperti berpikir. Itu nilainya 4. Kemudian kata-kata tidak sesuai atau tidak 4, tidak sesuai, nilainya 3. Contoh, Pak, bagaimana kondisinya? Apakah Bapak baik-baik saja? Dia jawab, tadi saya ke pasar dulu. Nah, itu kan sudah tidak sesuai dulu dari pertanyaan kita. Itu nilainya 3. Atau udah, Pak, namanya siapa? Dia jawab, saya tidak tahu, tiba-tiba ada orang nyebrang. Atau berarti tidak sesuai dengan pertanyaan. Berarti nilainya 3. Kalau 2 itu mengerang. Mengerang itu tuh lebih ke seperti orang kesakitan atau seperti orang tidur. Bunyinya seperti mengerang. Itu 2. Kemudian tidak bersuara. Kalau memang benar-benar tidak bersuara, kita panggil-panggil tidak bersuara itu nilainya 1. Kemudian respon motorik. Kalau respon motorik ini lebih ke respon tubuh atau pergerakannya. Saya contohkan lagi. Ini paling gampangnya. Pak, apakah baik-baik saja? Bapak masih bisa berjalan, Pak? Atau Bapak bisa ikuti saya? Tolong angkat kakinya, Pak. Ya, meskipun tidak bisa berjalan, dia bisa mengikuti perintahnya kita, kakinya bisa diangkat, itu nilainya 6. Ya. Kemudian melokalisir nyeri, itu nilainya 5. Maksud melokalisir nyeri, itu dia tahu bagian mana yang sakit. Ya, jadi apakah dia pegang ataupun bisa jadi dia sebutkan, itu melokalisir nyeri. Kemudian menarik ekstremitas menjauhi nyeri. Ini contoh, ya, pada saat terjadinya fraktur atau patah ataupun cedera lain, ya, dia menarik ekstremitas. Ekstremitas itu bisa tangan, bisa kaki, Pak. Dia menjauhi nyeri. Dia tidak bisa menarik tangannya, naik ke atas atau kakinya geser ke arah yang lebih jauh dari batang tubuhnya. Kemudian fleksi. Nah, kalau fleksi ini dia lebih ke menarik, menarik secara spontan ke dalam. Kalau ekstensi itu menarik secara keluar. Jika tidak ada gerakan itu nilainya 1. Itu langkah paling utama untuk mengenai orang itu cedera pada bagian kepala atau tidak. Ya, ini penilaiannya. Kalau nilainya 14 sampai dengan 15 komposmentis, kesadaran normal, kemudian kalau nilainya 12 sampai 13 apatis, 10 sampai 12 delirium, 7 sampai 9 somnolen, 4 sampai 6 stupor, 3 koma. Ya, gampangnya gini, Pak. Gampangnya itu lihat aja, angka paling tinggi itu dia sadar penuh. Ya, 12 13 dia apatis, segan berhubungan sekitarnya, sikapnya acuh tak acuh, tidak peduli. 10 dan 12 itu lihat aja, kalau dia gelisah, berteriak, pokoknya kalau ketemu orang tiba-tiba kecelakaan dia teriak langsung, tolong, tolong, atau dia teriak secara histeris, itu udah langsunglah ambil 10 sampai 12 delirium berarti kesadarannya. Kemudian 7 sampai 9 somnolen. Somnolen ini seperti mengantuk. Jadi dia itu posisi tubuhnya itu lihat aja matanya, dia mau coba membuka tapi matanya pelan-pelan akan tertutup. Kita panggil buka lagi, kemudian tertutup matanya. Pak, Pak, buka matanya. Buka. Kemudian tertutup. Pak, buka lagi matanya, Pak. Kemudian tertutup lagi. Itu somnolen. 7 sampai 9 GCS-nya.
Kemudian stupor, seperti tertidur lelap, tetapi ada respon terhadap nyeri. Dia tertidur, tidak ada respon sama sekali, tapi pada saat kita respon nyeri, ya kita cubit, dia ada respon, bisa menarik ataupun bisa menepis. Itu 4 sampai dengan 6. Kemudian 3 tidak bisa dibangunkan. 3 itu adalah nilai terendah dari GCS-nya. Nah, makanya cedera kepala dibagi menjadi 3 bagian. Cedera kepala ringan, cedera kepala sedang, cedera kepala berat. Itu. Masalah GCS, kalau tidak ada, saya ada sedikit cerita. Tadi, hmm, saya mulai operasi di jam 8 pagi. Saya mulai operasi bedah saraf. Hari ini, ada kejadian kasus yang menarik. Jadi di Bengkulu, itu kebetulan di Bengkulu itu lagi musim durian. Ini kasus serius yang terjadi di tempat kita. Itu kejadian 1 bulan, ada anak-anak umur 15 tahun manjat batang durian, Mbak. Terjatuh di 1 bulan yang lalu. Di 1 bulan yang lalu terjatuh, kakinya bagian femur atau pahanya patah. Ya kan? Dibawa patah, dibawalah ke tradisional kalau bahasa kita. Dibawa ke tradisional. Tapi apa yang gawat daruratnya? Ada satu yang luput. Jadi pada bagian matanya itu dia belong atau juling, Mbak. Nah, itulah salah satu ciri-ciri cedera kepala. Ternyata benar kecurigaannya itu. Jadi gini, keluarga pasien itu baru bawa ke rumah sakit bukan karena julingnya itu tadi. Kan pasien kan juling seketika udah trauma. Bukan karena juling. Pas dibawa ke rumah sakit dikarenakan kepala pasien itu tuh nyeri secara terus-menerus setelah 1 bulan. Makanya itu penting kita bagaimana menilai adanya cedera kepala atau tidak. Pada saat dibawa, ternyata benar kita lakukan CT scan, terdapat pendarahan persis di atas duranya atau EDH, epidura hematum, semacam pelindung otak persis di atasnya. Jadi ada pendarahan. Jadi gini, saya contoh ilustrasikan. Nah, saya ilustrasikan seperti ini. Ini pada bagian kepala, bagian otaknya. Ini, nah, pada bagian di sini nih, ada pendarahannya, Pak, di bagian otak sininya. Nah, ini yang nekan otaknya yang buat dia pusing itu. Dia pusing di bagian belakangnya sini, pendarahannya. Nah, kalau ada pendarahan di sini, ini otomatis akan menekan otaknya. Sehingga akan menyebabkan dia bisa jadi pusing. Kalau dia tertekan sampai dengan belakang, ini ada otak belakang, nama atau otak kecil. Nah, ini akan menyebabkan hilang kesadaran sampai sesak napas. Ini namanya medula oblongatanya. Itulah dasar kenapa dia terkena. Dikarenakan sudah ada keluhan. Harusnya pada saat kejadian traumanya, 1 bulan yang lalu, dia harus secepat mungkin dibawa ke rumah sakit. Saya perlu tekankan, namanya pengobatan tradisional itu alternatif. Namanya alternatif itu kalau bisa ya pilihan kedua atau ketiga. Pilihan pertama kita fokus ke rumah sakit dulu. Seperti itu. Ya, mungkin ada beberapa kasus yang mungkin teman-teman juga pernah menghadapi kasus seperti ini. Dia itu tiba-tiba pada saat selesai kejadian, kecelakaan, kok tiba-tiba juling. Itu 1 bulan, Pak, jaraknya, Pak. Nah, alhamdulillah tadi kita selesai operasinya jam 8 kita mulai, jam 12-an atau jam setengah 1 selesai. Alhamdulillah bagus kondisi pasiennya, sampai detik ini juga masih bagus. Jadi itulah pentingnya edukasi. Waduh, karena kenapa? Pentingnya kita itu untuk mengetahui bagaimana ciri-ciri bagian cedera kepala. Karena di kepala itu sama-sama kita ketahui di bagian otak sini
jika sudah rusak otak ini kerusakannya itu menetap, akan susah diperbaiki. Berbeda dengan kulit. Kalau kulit itu kalau luka, tinggal tunggu aja sebulan atau 2 bulan sudah kembali lagi. Kalau otak tidak, dia kerusakannya menetap. Begitu, saking memang berbahayanya. Tapi alhamdulillah pasien tadi selamat. Jadi ini sekedar pengalaman juga untuk teman-teman di sini. Jika menemukan kasus seperti itu, jangan lupa dilihat dulu. Jadi mentang-mentang ada pasien di, misal juling kan, tanyakan saja, itu kenapa bagian matanya? Kalau dia ngomong, udah ada biasa seperti ini kan, kalau silakan itu biasa ada yang kenal orang ini, dia di saat sudah sadar kan, kita lihat. Nah, tolong arahkan ke rumah sakit untuk diberikan penanganan untuk lebih lanjut. Ini malah ke tradisional, urut kaki yang pahanya yang diatasi, malah yang bagian pendarahan di otaknya 1 bulan kemudian baru diatasi. Oke, saya lanjut lagi. Ada pertanyaan sebelumnya? Silakan teman-teman yang mau bertanya bisa resen. Kalau tidak ada, saya mewakili teman-teman ini, Bapak Julian. Gitu. Bicara GCS tadi ya, terkait kita misalkan kita sebagai driver ambulan atau kita kru ambulan, nah cara melaporkan kita kepada rumah sakit saat kita merujuk seseorang yang memang kita curigai mengalami cedera kepala. Nah ini cara menghitung GCS untuk melaporkannya itu eh, dijumlahkan langsung totalnya atau misalkan 456 atau 431 misalkan atau bagaimana Bapak? Untuk melaporkannya untuk mempermudah aja Bapak. Biasanya kalau di rumah sakit itu seperti apa yang lebih nyaman digunakan gitu Bapak? Oke. Kalau untuk pelaporan di rumah sakit itu baik atau siapapun itu, baik itu tenaga medis ataupun mungkin rekan-rekan di Palang Merah, mungkin yang biasa menemukan kasus-kasus seperti ini, orang rumah sakit itu sudah paham. Contoh, Pak ini ada pasien kecelakaan dengan kondisi misalkan, dengan kondisi pasiennya saat ini mengantuk Pak, nggak apa-apa, dijelaskan aja seperti itu Pak. Rumah sakit jelas sudah paham. Oh ngantuk, atau bisa ngomong, dia ngomongnya ngawur. Dia ada jelas, sampaikan seperti itu. Rumah sakit sudah paham, orang-orang di rumah sakit. Jadi penjelasan GCS tadi itu untuk kita bisa tahu penghitungannya tadi bagaimana. Apakah dia ini ngeracau ngomongnya nggak jelas, atau bisa jadi ngomongnya semrawut, ditanya apa jawabnya apa. Tinggal jelaskan seperti itu dengan orang rumah sakit. Jadi rumah sakit sudah tahu dia mengantuk, wah ada jelas kondisinya seperti apa. Atau maaf ngomong, tidak sadar Pak. Dia itu pada saat kita respon nyeri, mata tertutup. Pada saat respon nyeri baru dia tepis. Omong aja seperti itu, tidak masalah. Orang rumah sakit jelas sudah tahu. Itu yang paling gampangnya. Ah, baik, berarti tidak perlu kita menyebutkan angka dari penilaian kita sendiri ya, Bapak Julian ya. Jadi kita bisa Enggak. menyampaikan kondisinya pasiennya seperti apa gitu aja ya. Nah, Ya, lalu terkait GCS tadi Pak Julian, apakah hanya yang dikhususkan untuk cedera kepala saja atau cedera-cedera yang lain itu perlu kita nilai juga atau bagaimana Pak Julian? Misalkan nih sudah terlihat dia itu tadi seperti kasus tadi dia itu patah tulang, namun tidak ada secara fisiknya kita tidak melihat dia itu mengalami gangguan yang lain-lain. Nah ini misalkan sebagai laporan kami GCS ini tetap dilampirkan atau hanya khusus korban yang memang kita curigai cedera kepala Bapak untuk lebih detailnya gitu. Gimana Bapak? oke. Ada beberapa kartu luka dari beberapa organisasi seperti Palang Merah itu tidak menampilkan hasil GCS. Dia lebih menampilkan ke vital sign, tekanan darah, nadi, pernapasan sama suhu. Untuk seperti itu. Tapi pelaporan seperti GCS itu gunanya kita laporkan pada saat sedang meminta ambulan atau pada saat kita menyerahkan korban itu ke, ke rumah sakit, Pak. Itu yang akan kita lakukan. Jadi menyesuaikan saja. Karena bisa jadi saya punya beberapa organisasi yang saya lihat itu penghitungan GCS itu nggak pernah dimasukin. Malah yang masuk itu paling tanda-tanda vital, nadi, penapasan, sama suhu. Yang masuk mungkin Bapak juga
juga tahu atau pernah melihat kartu lukanya kan? Jadi perlu dimasukkan atau tidak? Jadi jawabannya menyesuaikan saja. Laporan seperti apa? Pada saat sedang manggil ambulan tadi atau pada saat serah terima pasien ke rumah sakit, sampaikan saja seperti itu. Otomatis tim kita di rumah sakit pasti sudah paham apa yang harus dilakukan. Karena jujur mekanisme cedera itu menentukan bagaimana penanganan penanganan yang lebih baik untuk pasien ke depannya. Seperti itu, Pak. Ada lagi? Baik, terima kasih Bapak Julian. Ya, silakan teman-teman, kita buka dari sesi ini. Silakan yang mau tanya bisa resen terlebih dahulu atau bisa langsung on mic-nya. Mungkin jika tidak ada nanti bisa dilanjutkan oleh Bapak Julian. Silakan teman-teman. Saya kira masih belum ada dari teman-teman Bapak Julian. Mungkin sudah jelas ya. Gitu. Izin, saya lanjutkan lagi ya materinya. Nah, kemudian ini, cedera kepala dibagi menjadi tiga. Cedera kepala ringan, sedang, dan berat. Pada dasarnya gini, Pak. Untuk kasus-kasus cedera kepala, untuk benar-benar memastikan itu kita harus benar-benar melakukan pemeriksaan lanjutan. Contoh pemeriksaan CT scan. Jadi gini, apa yang kita lakukan jika menemukan korban cedera kepala, teman-teman harus berpikiran gini. Jika terjadi benturan yang keras dan di sana terlihat multiple fraktur ya, patah lebih dari satu bagian, baik itu tangan ataupun kaki, ataupun kedua-duanya. Ya, tanamkan di pemikiran kita bahwa kemungkinan ini akan ada namanya cedera kepala. Apa dasarnya? Dikarenakan kalau sudah patah tangan, patah kaki, berarti hantaman korban itu keras. Berarti kita wajib curiga hukumnya. Ingat kalimat saya, wajib curiga. Tidak usah dipikir-pikir dua kali. Wajib penanganan cedera kepala. Begitu ya, Pak. Jadi kalau patah tangan, patah kaki, atau multiple trauma lainnya, kita wajib curiga cedera kepala. Kenapa? Karena dipastikan hantaman korban itu pasti keras. Ya, cukup curiga, lakukan penanganan cedera kepala. Ya, lanjut. Kemudian, ini klasifikasi cedera kepalanya. Ini geger otak. Apa yang dimaksud dengan geger otak? Nah, gini gampangnya. Jika ini otak, geger otak itu berarti pada bagian sini terjadinya geger, bergerak ya. Nah, biasanya geger-geger otak seperti ini, ya, di bagian otak ini kan otomatis banyak namanya pembuluh darah, nih, dan saraf-saraf. Nah, saraf-saraf seperti ini dia bisa pecah akibat namanya geger otak. Kemudian lanjut, ya, kalau memar, kalau memar itu pada bagian sininya bisa jadi kebiruan, ya kan? Tapi tetap pada bagian sininya. Sebenarnya di atas sini ada satu lagi lapisan. Namanya lapisannya dura, Pak. Itu semacam lapisan pelindung otak kalau bahasa sederhananya. Di bawah pelindung otak baru ketemulah sama otak. Nah, kalau memar otak itu posisi berada di otaknya sini. Nih, yang saya sentuh ini. Ya. Kemudian pendarahan intrakranial. Intrakranial berarti pendarahan intra di dalam kranial. Kranial itu adalah tulang bagian kepalanya. Nah, bagaimana kita bisa tahu itu tadi? Pakai CT scan. Cukup dengan curiga ada multiple trauma, bapak-bapak, ibu-ibu harus memastikan korban itu cedera kepala. Hematom subdural. Nah, kalau subdural itu pendarahannya di di dalam duranya. Subdural. Kalau ini dura berarti persis di sininya. Bisa jadi di sininya. Nah, bisa jadi di bagian sininya, di atas sini, di bagian subduranya. Ya, ini bagian dura, pelindung otaknya. Di, di bawah pelindung otak itu ada pendarahan di sini. Tapi untuk memastikannya itu kita harus CT scan.
Tapi ingat penanganannya adalah jika curiga kita lakukan penanganan untuk cedera kepala. Nanti akan ada praktek. Oh, ini sudah saya jelaskan tadi berdasarkan beratnya, nilainya, kepala ringan, kepala sedang, kepala berat. Angka-angkanya ini. Gejala dan tandanya, ya, perubahan respon. Ini gejala dan tanda cedera kepala yang paling gampang diketahui. Perubahan respon. Kenapa perubahan respon? Dia otomatis pada saat kita panggil Pak, 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 dia tiba-tiba tidak respon. Atau bisa jadi dia respon, tapi terjadi perubahan. Dia melihat, menyaut, kemudian dia diam. Itu perubahan respon secara spontan. Itu ada kemungkinan cedera kepala. Gangguan nafas. Kenapa gangguan nafas dibilang cedera kepala? Karena pada bagian sini, nih, di sini ada namanya, otak kecil. Nah, ini ada namanya medula oblongata sama pons. Nah, ini yang mengatur pernapasannya, Pak. Jadi ini yang mengatur pernapasan di tubuh kita. Bisa jadi karena tekanan itu otak kecil itu nekan di bagian tengkoraknya. Tertekanlah dia karena pendarahan itu. Makanya gangguan pernapasannya terganggu. Dikarenakan terkena tekanan tadi, kemudian sakit kepala, pusing, mual, muntah proyektil. Maksud muntah proyektil itu tuh muntah yang menyembur jauh, buak, jauh. Gangguan penglihatan, nah sama seperti saya sampaikan tadi, salah satu gangguan penglihatannya adalah mata kabur atau salah satu matanya akan belong, ya. Kemudian multiple trauma yang saya sampaikan tadi, multiple trauma itu salah satu baik itu tangan ataupun kaki itu patah. Itu sudah tanda dan gejala. Jika kita sudah curiga, langsung penanganan cedera khusus. Kemudian perubahan tanda vital, baik itu tekanan darah, nadi pernapasan, dan suhu. Itu salah satu tanda dan gejala. Bukan berarti jika terjadi salah satu perubahan ini, itu cedera kepala. Tapi ini salah satu bahan pertimbangan kita kenapa orang ini bisa diomong cedera kepala. Berarti selain kita lihat secara signifikan bagian kepalanya ada trauma atau tidak, itu kita bisa tahu pada bagian tanda-tanda vitalnya. Luka terbuka atau tertutup di daerah kepala pada patah. Oke, ini menarik. Luka terbuka atau tertutup di daerah kepala. Ada yang bisa bantu saya, Pak? Kira-kira pandangan Bapak atau ibu-ibu yang ada di sini. Parah mana antara luka terbuka atau luka tertutup di daerah kepala jika terjadi kecelakaan? Yang mana yang kategorinya, wah ini gawat. Yang luka terbuka atau luka tertutup di bagian kepala? Kira-kira ada yang bisa bantu nggak? Parah yang mana kira-kira? Silakan teman-teman. Nah, ini Bapak Libet ya, yang tidak asing dengan ambulan ya. Ya, beliaunya juga bertugas di salah satu organisasi yang di bidang ambulan. Silakan Pak Libet, mungkin ada pengalaman ini dari pertanyaan dari Bapak Julian tadi. Apakah bisa membantu menjawab Bapak Ibet? Iya, izin Mas. Eh, Semoga salah jawaban saya, Mas. Masih belajar juga saya ini. Jadi saya sharing dulu. Kebetulan eh, tahun kemarin terkait dengan cedera kepala ini, eh, kebetulan waktu itu lagi mau ke markas, ada giat juga. Pas di jalan itu ketemu ada tukang bangunan. Maklum lah kalau kita di eh, daerah-daerah, mungkin di daerah Jawa juga, kalau kerja selalu kurang menggunakan APD. Nah, kebetulan ini orang dia mau pasang apa namanya bata gitu di bangunannya, dia mau pasang, dia jatuh dari kuda-kuda. Nah, kuda-kuda ini dia longgar mungkin atau kurang kuat, dia jatuh. Kepalanya itu terbentur pas di bata yang di bagian bawah. Langsung, saya nggak tahu ini juga, tapi pas
saya sampai itu korbannya udah langsung dikasih duduk gitu, langsung dikasih duduk, matanya masih tertutup dikasih duduk. Dia sempat eh, apa nama, kalau kita di sini di timur bilang tuh apa, kayak ngorok gitu, orang Ambon bilang manggarong, kayak ngorok dia mau sempet gitu. Nah, saya bilang jangan dikasih duduk nih, jangan langsung di ini. Mereka balik lagi tidur. Mereka lihat dulu nih ke saya gitu. Saya cek responnya, dia nggak sadar, lambat baru dia merespon ke saya. Nah, langsung dia buka mata. Dia buka mata itu, dia langsung mau berdiri. Nah, saya bilang jangan dulu berdiri, tenang dulu. Kemudian saya tanya komunikasi dengan dia. Memang jawabnya sedikit lambat gitu. Saya tanya pusing nggak? Lama baru dia balas. Dia jawabnya bagian kepala tuh pusing sekali. Oke. Saya bilang langsung ke dia, ke teman-temannya juga. Bisa mungkin ini dirujuk ke rumah sakit gitu. Jangan lagi apa nama, aktivitas, jangan lagi dia kerja, dia harus dirujuk. Dia udah keringat, udah keringatnya udah keluar. Lalu dia masih nggak mau. Saya kasih penjelasan parah kalau misalnya nih cedera di bagian kepala dan lain sebagainya. Cuma orangnya keras kepala juga gitu. Dia bilang dia nggak mau. Nah, saya cuma bilang lihat dalam beberapa waktu kalau memang dia tidak mau untuk ke rumah sakit, kalau dilihat saya sudah berusaha untuk bantu tapi karena dia tidak mau ya sudah. Saya tidak bisa memaksakan, itu haknya dia. Tapi dalam 1 atau 2 menit ke depan, lihat kalau misalnya dia tiba-tiba mual dan muntah, dia tiba-tiba muntah, secepatnya rujuk ke rumah sakit. Jangan lama. Selepas itu saya lihat dia udah langsung beraktivitas, dia nggak mau ke puskesmas, teman-temannya juga udah ini, pokoknya nggak mau lah untuk dirujuk. Saya pulang, saya singgah lagi nih ke tempat kerjanya itu, kebetulan dekat dengan rumah. Saya tanya, si korban gimana tadi yang jatuh? Mereka bilang udah langsung bawa lari ke puskesmas, kebetulan dekat. Kenapa bawa lari? Tadi kan nih mau. Langsung mereka bilang dia tadi tiba-tiba muntah, Pak. Saya kan langsung saya bilang itu kan saya sudah bilang harus dibawa ke rumah sakit. Iya, lalu sekarang gimana? Sementara rujuk ke RSU Haulusi. Aduh, saya bilang semoga dia nggak apa-apa. Iya, udah. Kemudian dari situ nggak lihat dia kerja lagi, mungkin udah langsung istirahat dan lain sebagainya. Nah, kalau balik lagi ke yang pertanyaan yang terakhir ini, terkait dengan paling parah yang mana, kalau buat saya sih lebih baik yang terbuka nih kita bisa lihat langsung tangani. Tapi kalau yang tertutup ini yang paling rawan, kalau menurut saya, karena kita nggak tahu seperti apa kalau dalam kondisi baik luka tertutup, perdarahan tertutup. Makanya lebih baik kita, buat saya sih lebih baik kita tangani yang terbuka daripada yang tertutup, dalam hal kita harus lakukan penilaian yang baik untuk eh, luka atau cedera atau perdarahan yang tertutup. Seperti itu sih, Pak. Mohon maaf kalau salah, masih belajar juga saya, Pak. Oke, bagus sekali Pak Liber. Dari PMI Provinsi Maluku ya. Salam Pak dari teman-teman di Maluku Pak. Siap. Semoga kedepannya kita bisa bertemu. Tidak Bapak yang di sini, mungkin kami yang di situ. Amin, Tapi amin. nanti kita Kebetulan amin. eh, direktur juga pernah melatih saya. Ini kalau jawabannya salah nih juga saya cukup malu ini. Iya. Bagus. Oke. Terima kasih Pak Liber. Oke, menanggapi dari jawaban Pak Liber tadi, yang dilakukan itu sudah sangat benar sekali. Sebenarnya kita memang perlu mengetahui beberapa kultur juga dari masyarakat yang ada. Tidak cuma di Maluku, Pak. Di beberapa daerah juga masih banyak yang seperti yang Bapak sampaikan tadi. Itu kesulitannya. Karena Pak, terlalu minimnya sosialisasi masalah cedera kepala ini atau kurangnya pengetahuan masyarakat tentang masalah cedera kepala. Kenapa? Karena memang untuk memfasilitasi untuk pelatihan-pelatihan seperti ini masih sangat kurang sekali. Jadi wajar
kalau masyarakat itu berpikiran kalau saya masih bisa berdiri, saya masih bisa beraktivitas, kenapa saya harus ke rumah sakit? Itu pola pikir yang pada detik juga saya masih ketemu. Seperti yang saya sampaikan tadi pagi, yang kejadian saya operasi jam 8 hari ini, kan seperti itu kejadiannya kan. Di 1 bulan yang lewat, keluarganya nggak mau itu dibawa ke rumah sakit. Dia mau mengatasi pada bagian kakinya yang patah saja. Dia tidak tahu di bagian kepalanya itu anaknya itu bocor di atas duranya. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, untuk kasus-kasus tertentu ini, Pak ya, untuk Pak Liber dan teman-teman yang lain, sebenarnya untuk situasi kegawat daruratan cedera kepala, apapun itu estimasi 6 sampai dengan 8 jam itu harus dibawa ke rumah sakit. Ya, berarti kalaupun jauh dari rumah sakit, itu biasanya ada rumah sakit rujukan ya kan, Pak? Kalau kita dari kota kan, Iya, iya, benar Pak. berapa jam kira-kira? Di sini sih nggak hitung jam Pak, hitungnya menit, hitungnya Oh, menit, menit. menit Berarti Pak. enak Karena kan? Kota Ambon kecil sekali Pak. Berarti enak itu untuk aktivitasnya dalam artiannya penanganannya itu bisa dilakukan dengan cepat dan tepat kalau seperti itu kan. Iya, Beda dengan kita di Bengkulu. Di Bengkulu mungkin di Tuhan ataupun dari Muko-Muko dengan 6 jam. Itu pernah kita hadapi seperti itu posisinya. Dan sama. Tapi alhamdulillah kalau Maluku dekat itu bagus. Nah, 6 sampai dengan 8 jam itu jika terjadi traumatik atau pada bagian kepalanya ada trauma, baik itu saya mau tadi itu, baik itu pendarahan di atas duranya, di atas ke pengkorak apa di atas otaknya atau di dalam otaknya, ya 6 sampai dengan 8 jam itu harus secepat mungkin dilakukan tindakan operasi untuk pengangkatan pendarahan itu. Jika tidak terjadi penurunan kesadaran bahkan kematian. Tapi ya itu adalah literatur. Tidak semuanya seperti itu. Kami pernah kemarin itu kejadian di jam 8, kita mengerjakannya itu di jam 6 sorenya. Jam 8 pagi kejadian, maaf, berangkat sekolah tuh kisaran jam 7 berarti. Jam 7, jam 8 baru kita kerjakan jam 8 malamnya. Karena terkait sisrut, sistem rujukan rumah sakit antar rumah sakit. Jadi jam 7 itu kejadiannya, jam 8 baru masuk Bengkulu, baru kita kerjakan. Alhamdulillah selamat korbannya. Jadi dibalikin dengan korbannya. Tapi tetap patokan saya mengajarkan dengan teman-teman yang ada di sini, 6 sampai dengan 8 jam. Jika curiga, itu harus segera mungkin dibawa ke rumah sakit dulu, Pak. Perihal mau diperiksanya di CT scan, keputusannya bagaimana, ya. Yang penting kita selaku orang yang mengerti wawasan masalah cedera kepala, kita sampaikan dulu pesan moralnya. Pak, Bu, jika tidak segera dibawa ke rumah sakit atau yakin kalau gini, saya tuh paling suka seperti ini. Di saat ada korban kecelakaan atau apa, saya selalu bertanya, ada keluarganya di sini atau ada orang yang terdekat yang kenal di sini, ya kan? Karena kenapa? Jujur, pada saat sedang kecelakaan orang itu mengambil keputusan kurang baik. Makanya, misalnya, oh, saya keluarganya Pak, jelaskan dengan keluarganya. Ini harus segera mungkin dibawa ke rumah sakit. Nah, seperti Bapak sampaikan tadi kan dia lagi tempat kerja. Berarti kan sekitar kan ada teman-temannya, sampaikan ini harus cepat dibawa ke rumah sakit, iya, ya kan? Kalau kita ngomong iya ke Pak. pasiennya tuh udah, aduh, susah kalau ngomong ke pasiennya, Pak. Jadi kita harus cari orang-orang terdekatnya. Jadi kasih tahu, Pak, ini harus cepat dibawa ke rumah sakit. Kalau tidak, dia akan mengalami penurunan kesadaran dan akan berbahaya untuk bapaknya. Itu seperti itu pesan moralnya. Jika memang tidak mau ataupun mau, kita sudah sampaikan pesannya kita dulu. Ya, untuk terbuka atau tertutup gini, ini berdasarkan pengalaman saya. Yang benar, yang paling susah itu penanganannya itu cedera kepala tertutup. Jadi dia tidak kelihatan bagian kepalanya itu aman-aman saja, Iya. bagian kepalanya aman, ya kan? Cuman paling kita bisa lihat itu salah satu ciri-ciri tadi sudah mengorok itu. Kan Iya. dari situ kita sudah dapat.
ciri-ciri cedera kepala. Sudah ambil satu, Ya. agak mengantuk. Nah, itu kan sudah masuk dua ciri-cirinya. Jadi nggak usah lama-lama. Dengan adanya ciri-ciri itu langsung sebenarnya tadi itu bisa penanganan untuk cedera khusus, Pak. Langsung arahkan saja. Ya, yang susah tahu itu tidak tertutup karena kita berapa kali ini mungkin kasusnya kita jujur ini kan dibawa ke rumah sakit nih Pak jatuhnya. Kalau kami tadi itu kan yang Pak Liberty kan belum dibawa ke rumah sakit. Jadi mau ngomong kita perawat di kamar operasi ini kan menemukan korban-korban yang memang sudah parah kan. Kalau belum parah-parahnya belum kan masuk di kamar operasi dia, Iya. ya kan? Jadi pada saat kita menemukan itu banyak pasien-pasien kita yang jelek itu yang cedera kepalanya tertutup, Pak. Kenapa? Karena kalau cedera kepalanya tertutup, tekanan intrakranial atau tekanan pada bagian kepala ini sangat kuat, Pak. Kan dia berdarah nih, bagian kepalanya kan berdarah. Pendarahan itu nekan otak sini, Pak. Kalau dia pecah, pendarahannya tuh bisa lewat sela-sela tulang ini. Makanya kadang-kadang kalau kepalanya pecah, dia akan menonjol. Atau kalau bahasa kita tuh benjol. Ada yang tahu benjol nggak? Ya? Bengkak, nah cek itu. Ya, benjol bengkak. Ya, itu salah satunya. Tapi kalau itu tidak, pendarahannya di dalam otak, dia akan menekan ke bagian otak bawahnya tadi, sehingga biasanya akan menyebabkan sesak napas dan lain-lain. Benar yang disampaikan Pak Liber tadi itu. Yang lebih parah itu pada bagian cedera kepala tertutup. Ya. Kemudian pada patah tulang tengkorak. Nah, bagian tengkorak teraba lembut atau menonjol. Itu bisa jadi ciri-cirinya. Raba saja bagian kepalanya. Ini saya ada beberapa argumen yang tidak setuju. Banyak orang-orang menyampaikan ini. Hati-hati di saat terjadi kecelakaan atau apapun itu bagian kepala. Hati-hati pemindahan. Saya setuju, benar hati-hati. Tapi jangan tidak dilakukan tindakan. Dikarenakan takut, jangan tidak dilakukan tindakan. Ya, lebih baik lakukan tindakan dibanding tidak dilakukan tindakan. Ya, banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menolong orang. Bisa jadi kita minta bantuan ataupun yang lain. Jangan cuma bisa ngomong hati-hati, tindakannya takut terjadi sesuatu. Ya benar hati-hati, tapi lebih baik dilakukan tindakan dibanding tetap di situ korbannya. Karena saya bilang tadi, ada berapa jam? 6 sampai dengan 8 jam korban harus dibawa ke rumah sakit. Nah, di situ akan ditemukan kasus seperti apa nanti. Kemudian, darah atau cairan otak keluar melalui hidung atau telinga. Nah, itu pada kasus-kasus tertentu, itu yang berat. Ya, cairannya itu kalau mau lihat itu bisa jadi berupa darah, Pak, atau di telinga sini. Ada cairan-cairannya. Seperti kemerah-merahan itu. Merah-merah gelap. Lihat aja tuh. Kemudian kejang. Oke, ini yang menarik. Kenapa cedera khusus bisa menyebabkan kejang? Kalau bahasa kita tuh semacam adanya epilepsi. Ini menarik. Kejang itu akibat, ini bisa saya tampilkan lagi ya. Akibat di sini ada namanya pembuluh darah. Di sini kan ada banyak pembuluh darah nih, Pak. Ada banyak pembuluh darah. Kemudian dengan sel saraf, ya, serabut-serabut saraf lah bahasa kita. Dia itu bertemu. Nah, karena di otak itu ada sistem kelistrikannya kan seperti ini. Jadi seharusnya tidak bertemu nih. Jadi bertemu. Nah, dengan adanya bertemu, itulah kalau bahasa kita tuh terjadinya konslet. Atau ada tegangan di situ. Karena di otak itu, dia ada tegangan listrik. Nah, di saat bertemu seperti itu, dia akan menyebabkan kejang. Makanya, kenapa kejang itu, dia itu jangan pernah ditahan. Maka dibiarkan saja. Dibiarkan, nanti lama-lama dia akan terpisah sendiri. Ini menarik pada saat saya pelatihan di tahun 2019, kejang itu biasa terjadi pada korban-korban ayan kan, atau epilepsi. Sekarang sudah bisa. Kalau dulu kita selalu dengar ayan tidak bisa disembuhkan, ternyata sekarang sudah bisa Pak. Ayan sudah bisa disembuhkan untuk kejang seperti itu. Nanti ada pemeriksaan tersendiri, kita lihat pemeriksaannya pakai OAM, dilihat di bagian mana yang bertemu. Nah, itu biasanya akan kita pasang semacam pembatas nanti di sini.
Itu. Itu tadi kenapa kejang disebut cedera kepala dikarenakan pada saat itu tuh ada tegangan tinggi yang menyebabkan mereka bertemu. Itulah namanya jadi kejang. Kemudian memar di belakang telinga atau battle sight di bagian sini. Di sini akan kehitaman dia, Pak. Ya kan? Itu battle sight itu salah satu ciri bentuk tubuh kita kekurangan oksigen. Memar di sekeliling mata rukun A di sini. Dia kehitaman di bagian sininya. Gangguan fungsi motorik, pergerakannya terganggu. Kemudian periode hilang kesadaran ya, seperti Bapak ngomong tadi, dia sadar, kemudian lama-lama ngantuk, sadar lagi, lama-lama ngantuk. Nah, itu dia tanda dan gejalanya. Oke, ini nyangkut ngarah. Kenapa saya tetap masukkan cedera spinal? Karena cedera kepala dengan cedera spinal atau tulang belakang itu saling berketerkaitan, ya, karena itu merupakan satu garis lurus, ya, dari kepala sampai ke bagian belakang, sampai dengan tulang ekornya. Jadi semua cedera yang berhubungan dengan tulang belakang dari awal atas tengkorak kepalanya sampai dengan tulang ekor. Itu. Ini tanda dan gejala cedera spinal, mati rasa pada alat gerak, kelumpuhan alat gerak, nyeri pada saat menggerakkan lengan atau tungkai, ada bagian lebih sensitif atau nyeri di bagian punggung, perubahan bentuk, cedera kepala, gumpalan darah di bahu atau di punggung. Ini pada korbannya. Hilangnya kemampuan mengendalikan BAB, BAK. Gampangnya gini, pada saat kejadian kecelakaan, kita lihat tiba-tiba pasien itu tuh ngompol atau keluarlah beraknya. Nah, itu sudah tidak usah lama Bapak berpikir. Cedera spinal, kemungkinan tulang bagian belakangnya kena, ya. Ini akan dilihatkan dengan rekan saya, bagian tulang belakang bisa dilihat, tulang belakang diambil pantomnya biar bisa lihat bagian tulang belakang itu dari mana saja. Oke, didekati dan bisa dilihat posisinya Pak. Ah ya, ditengahkan sedikit, ditampilkan dari mana tulang belakang. Nah, ini posisi tulang belakang. Ya, dari situ, dari bawah kepala persis sampai dengan paling bawah. Nah, itu namanya tulang ekor. Itulah namanya tulang belakang. Dari bawah, dari bawah tengkorak sampai dengan paling bawah. Ya, lanjut. Nah, ini. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan? Menstabilkan kepala korban. Kenapa tidak boleh distabilkan? Boleh dilakukan menstabilkan kepala korban karena posisinya di bagian tulang tadi, dan bukan lagi bagian tulangnya dekati, ya, akan dipraktekkan oleh asisten saya dari bagian atas kepala, ya, sampai dengan bawah. Nanti dulu asistennya tidak masuk. Nah, dari atas bagian tulang kepala bawah sampai dengan bawah. Nah, itu banyak saraf. Nah, itu yang menyebabkan korban itu harus kita jaga. Bagian itu yang harus kita jaga, Pak. Makanya untuk melakukan penanganannya biasa kita gunakan alat bantu papan spinal. Nanti akan coba kita praktekkan. Mungkin Pak Liber biasa melakukan tindakannya. Nanti kita akan coba praktekkan bersama-sama, Pak, ya. Kemudian menghentikan perdarahan. Kenapa harus dihentikan? Karena untuk mencegah shock. Kompres dingin jika terjadi tempat atau lihat bagian tubuh yang memar. Kemudian panggil bantuan. Di Maluku, Pak, sudah aktif dari lembaga pemerintahannya untuk panggil bantuan. Nah, Ada ini nomor khusus. untuk di sini apa nama kalau untuk emergency call
paling Hmm? PSG Pak, cuman kurang jalan gitu. Itu yang kita tahu Pak. Karena yang terakhir kita pelatihan itu eh, mereka juga sampaikan sih kalau masuk ada emergency call itu masuknya ke pusat, pusat lempar ke rumah sakit yang terdekat baru direspon gitu Pak. Nah, di sini juga kalau untuk nomor-nomor kontak ada nomor kontak, tetapi kalau untuk apa nama kayak 119 gitu PSC-nya kita di sini masih per instansi gitu Pak. Oh, Masih per gitu. instansi. Ya, seperti itu Pak. Oh, apa itu? Itu bagus sekali, Pak. Yang Iya. penting kita sudah tahu di mana kita harus minta bantuan harus kemana. Bagus itu. Tinggal kita mensiasatinya adalah kita simpan nomor-nomornya kan. Jadi biar kita Iya. bisa tahu kita ngubungi yang mana. Itu bagus itu. Jadi tinggal Siap. cari aja kan rumah sakit terdekat yang mana kan. Iya. Kita koordinasi aja. Berarti enak enak banget dari Maluku ya. Enak itu jatuhnya. Jadi kita sudah nggak bingung lagi harus minta bantuan kemana kan. Tinggal Ya. koordinasi aja. Orangnya pasti langsung bergerak tuh ambulan tim ambulannya. Kita lanjut. Nah, ini yang tidak boleh dilakukan. Jangan memindahkan korban jika tidak perlu. Ya, kalau memang tidak perlu, korban jangan dipindahkan. Kalaupun memang harus dipindahkan, harus dijaga pada bagian kepalanya. Tulang yang saya jelaskan tadi, dari bawah tengkorak kepala sampai dengan bawah harus dijaga. Nah, melepas benda yang menancap jika terjadi, apalagi terjadi di bagian apapun itu, baik itu mata, ataupun kepala, atau perut, apapun dimanapun itu, jangan pernah dilepaskan benda yang menancap. Ya, saya pernah di tahun 2018 itu kejadian pisau tertancap pada bagian kepala di salah satu tempat. Oh, itu memang susah kita nolongnya, korbannya jelek, korbannya. Udah benar penanganannya, tidak usah dilepaskan, kita lakukan fiksasi. Nanti akan kita pelajari ya, Pak Libo dan teman-teman yang lain, bagaimana penanganannya. Jangan memberi korban minum atau makanan, ini yang tadi saya sampaikan. Kenapa? Karena bisa memancing tersedak atau terganggunya airway dan breathing, jalan napasnya terganggu nanti, ya. Kemudian memberikan obat tanpa anjuran dari pihak medisnya. Nah, ini untuk cedera spinal, penanganannya, ini teknik jauh thrust manuver. Nanti akan kita praktekkan jauh thrust manuvernya. Kemudian ini peralatan yang akan kita gunakan untuk praktek nanti. Ini sebenarnya kita masuk praktek. Nanti akan kita coba mempraktikkan pemasangan neck collar atau collar neck. Kemudian body splint. Nah, body splint ini khusus untuk penanganan korban-korban kecelakaan di mana? Di mobil. Karena kita jaga pada bagian kepala sampai dengan tulang belakang yang paling bawahnya atau sakrumnya, cekumnya. Itu kita jaga. Nanti akan kita coba praktekkan pemasangan body splint. Setelah body splint, ada spinal board. Ada pemasangan papan spinal, ada spider strap. Spider strap itu tuh penyangganya. Ya, bisa dilihat, saya sudah siapkan peralatan-peralatannya. Ada head immobilizer, ada alat evakuasi seperti ini, ada elastis atau kasa gulung, ini kita sebut, ada kasa steril, dan elastis perban. Ada pertanyaan? Nah, ini kita udah mau masuk praktek, Pak. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada. Sebelum kita masuk praktek, Silakan ada? teman-teman yang mau bertanya bisa raise hand dari teman-teman. Silahkan kami Silakan. open. Nah, mumpung bertemu dengan Pak Julian ya, kapan lagi bertemu dengan Pak Julian. Ada Mas Agus Yuda, ada Mbak Vanilia, ada Mbak Lila, Mas Noel. Silakan yang mau tanya teman-teman semuanya. Ada Mas Wahyu. Silakan yang mau tanya bisa raise hand terlebih dahulu untuk menanyakan pertanyaannya atau bisa langsung on mic saja. Jika tidak ada bisa dilanjut mungkin Bapak Julian. Kita lanjut.
Ini tindakan sebelum ambulan datang. Nah, ini tadi yang disampaikan Pak Libet tadi itu sudah benar sekali. Menghubungi layanan darurat. Nah, dia sudah tahu kan, karena anggota Palang Merah Indonesia sudah terbiasa dan terampil kan anggota PMI dalam menghadapi situasi darurat seperti ini. Jadi sudah tahu, nah ini kejadiannya kemungkinannya kalau dia muntah, cedera kepala harus cepat bawa ke rumah sakit. Nah itu orang PMI udah tahu dia. Makanya dia ngomong, bawa langsung ke rumah sakit kalau muntah nanti. Nah, kemudian gunakan alat pelindung, baik itu handscoon dan masker. Kemudian jangan memindahkan korban kecuali dalam keadaan bahaya. Ya, kalau memang keadaan bahaya, ini saya contohkan seperti di jalan raya, korbannya dipindahkan dulu. Jangan kita menghentikan lalu lintas terlalu bahaya macet. Kalau memang diperlukan pindah, kita pindahkan dulu. Nanti saya akan mengajarkan cara pemindahan pasiennya. Kemudian pindahkan korban dengan teknik yang benar. Nah, nanti akan kita pelajari teknik yang benar. Bagaimana posisi telungkupnya. Kemudian periksa kesadaran korban, periksa nafas dan denyut nadi. Kemudian jika korban mulai kejang, jangan dilawan. Ya, saya sampaikan tadi ya, jangan dilawan. Ini pelaporan untuk ambulan, nama, umur, jenis kelamin, dan kondisi. Tunjukkan lokasinya, di mana menemukan korbannya, ikuti instruksi. Biasanya kalau kita minta bantuan secara langsung di rumah sakit, dia akan langsung ngasih instruksi. Bapak tenang, bagaimana nafasnya Pak? Apakah korbannya masih bernafas? Nah, dia ada seperti itu. Ikuti arahan dari tim medisnya. Ya. Oke, simak beberapa video berikut ini. Kita lihat dulu. Hmm. Sudah kelihatan videonya? Dominique et Nick s'en allaient tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, ils ne parlent que du bon Dieu, ils ne parlent que du bon Dieu. À l'époque où Jean sans terre d'Angleterre était le roi, Dominique, notre père, combattit les albigeois. Dominique et Nick s'en allaient tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, ils ne parlent que du bon Dieu, ils ne parlent que du bon Dieu. C'est un jour un hérétique par des routes se le conduit, mais notre père Dominique par sa joie le convertit. Oke, itu tadi ada penggunaan collar neck. Kemudian ini lagi. Täter öffnet den Kinnriemen. Die Stabilisierung der Halswirbelsäule erfolgt, indem der Sanitäter mit einer Hand den Nacken stützt und mit der anderen Hand den Unterkiefer umfasst. Nun kippt der Sanitäter am Kopfende den Helm so weit nach hinten, bis die Nase des Patienten unter der Helmkante hervorragt. Dabei wird der Helm leicht auseinandergezogen
um die Bewegung zu erleichtern. Nun wird der Helm vorsichtig abgezogen. Achtung, Kopf wird schwer. Dieses Kommando ist notwendig, damit der Sanitäter, der die Halswirbelsäule stabilisiert, das Gewicht des Kopfes Biar lebih enak kita langsung saja praktek. Bagaimana Pak? Apa setuju? Kira-kira Baik, silakan, silakan Bapak. kita langsung praktek saja. Oke, ini yang paling pertama. Sorry, kelihatan? Saya bagikan dulu. Screen share-nya. Oke, cara melepaskan helm. Silakan. Akan dipraktekkan oleh asisten saya. Masuk ke helm. Lihat, saya akan coba masuk situ. Kalau ada pertanyaan nanti silakan langsung tanya, Pak ya. Paling gampang cara melepaskan helm itu dia pakai dua orang tolong. Kita lepaskan dulu ini. Lepaskan. Kalau kita cuma sendiri, satu teman satu bantu. Jadi satu pegang bagian kepala. Oke. Mungkin Aziza bisa bantu. Bantu melepaskannya ini. Dari sini, sini. Mohon izin Bapak Julian biar nggak feedback, audionya yang outnya, yang keluarnya itu dikecilkan aja Pak. Cukup audio yang masuk aja mungkin. Karena ada feedback, gelombang feedback di audio Bapak saat ini. Oke. Sini dia bisa memegang bagian kepala. Nah, jadi satu melepaskan kepala helmnya, satu menjaga kepalanya. Aziza bisa lepaskan helmnya. Dia melepaskan helm nih, terus ini ditarik. Nah, tuh tangan saya langsung nyambut di sini. Setelah tangan saya disambut, helm sudah lepas. Teman saya akan bantu memegang bagian kepala. Nah, pegang posisinya. Nah, tangan lurus. Nah, itu cara melepaskan helm. Nah, kemudian kita penggunaan collar neck. Collar neck. Collar neck itu penggunaannya paling gampang itu ambil pada bagian luar sininya. Dengan bagian sininya, collar neck kita ambil bagian sini, kita ukur dulu sini-sininya. Bisa diatur collar neck bagian-bagian ini. Tinggal diatur saja. Jadi masukkan aja bagian sini. Bawah. Udah pas, tinggal ini tarik. Pasang. Selesai. Itu untuk pemasangan collar neck-nya. Kemudian ini pemasangan collar neck atau neck collar. Setelah itu ada apa lagi? Ada yang mau ditanyakan sebatas ini?
Setelah pemasangan polarnya seperti ini. Ya, mohon izin Pak Julian terkait barusan yang setelah melepas helm. Nah, itu kan ada seseorang yang mengamankan atau tetap menyelamatkan kepala korban setelah melepas helm. Nah, saat sebelum memasangkan collar neck, alangkah baiknya penolong tersebut melepaskan tangannya dari kepalanya atau selalu dipegangi sampai collar neck itu terpasang atau bagaimana, Ya. Bapak? Jadi tangannya itu lepas sampai dengan pemasangan collar neck selesai. Makanya pada saat collar neck belum nyampe, ada namanya teknik jauh trust ya, Pak. Nah, kalau collar neck-nya belum ada, selalu pasang jauh trust yang angkat dua rahangnya. Nah, ini dilepas pada saat, karena tadi kebetulan collar neck langsung ada kan. Kalau tidak ada, dia harus langsung jauh trust. Jadi sini, angkat rahangnya. Sampai dengan collar neck terpasang. Itu, untuk bagian itu. Baik. Lalu setelah terpasang, Bapak, misalkan setelah terpasang ini kita menunggu bantuan yang lain atau kita proses evakuasi ini bisa dilepas tangan berarti Pak ya? Setelah collar neck terpasang, Bapak? Iya, bisa. Iya, setelah collar neck terpasang, kita bisa melakukan tindakan yang lain. Nah, ini misal kita anggaplah posisi korbannya itu menunggu bantuan. Karena kita akan menjaga, ini kan leher yang dijaga untuk bagian tulang belakang. Ini posisi jika memang sudah ada ambulans. Setelah pemasangan collar neck, kita ke penggunaan papan spinal. Nah, ini caranya. Ya. Oke, posisi di samping korban. Ini caranya bisa dilihat. Nah, oke, jadi posisinya kamera mungkin dari situ biar enak. Ada 3 orang, bantu di ujung aja, di pas ini. Ya. Aziza sini, Aziza sini. Ini lihat caranya Pak. Ini yang sering terjadi salah. Posisi. Jadi masuk tangannya pegang pasiennya. Ya, masing-masing tangan menyilang. Ya. Bagus, itu pintar. Bagus, nilai seperti itu. Ya, saya jaga bagian sini Pak. Ya. Hitungan ketiga akan miring ke arah penolong. 1, 2, 3. Tuh. Jadi satu orang jaga. Nah, setelah miring seperti ini, ada satu orang yang menggeser pada bagian papan spinalnya. Jadi papan spinalnya akan didekati seperti ini. Oke, terus benar-benar dekat. Pastikan sangat dekat papan spinalnya. Setelah dekat baru turunkan. 1, 2, 3. Nah, seperti itu cara penggunaannya. Setelah papan spinal digunakan, kita gunakan head immobilizer. Gunakan head immobilizer. Kita penggunaan dari head immobilizer. Oke, sudah dipasang seperti itu. Ini posisinya di bagian posisi sebenarnya. Jadi benar-benar nyaman. Ini dimasukin. Kepalanya.
Oke. Ya, itu cukup. Ini namanya head immobilizer. Setelah terpasang head immobilizer, baru terakhir kita untuk memindahkan pasien pakai spider strap-nya. Nah, ini spider strap-nya. Ya, saya akan dibantu teman saya, spider strap-nya. Oke. Menyesuaikan aja dulu ya. Oke. Berarti setelah ini tinggal dipindahkan ke ambulannya. Ya, tinggal dipindahkan ke ambulannya. Itu tinggal angkat dan pindahkan ke ambulan. Ada pertanyaan? Sebatas ini ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Mas Libet langsung resen beliaunya. Silakan Mas Libet langsung di on mic saja. Ya, eh, terima kasih Pak Julian dan juga Mas Joko, Mas Bayu dan teman-teman. Izin ini terkait dengan eh, teknik pemindahan. Mungkin saya kemarin lupa menanyakan pada saat sesi pemindahan, tetapi pas di sesi ini saya ingat ada satu kejadian, ini sharing saja sih. Kemudian saya ingin menanyakan teknik yang terbaik sih seperti apa. Pengalaman di tahun 2019, 2018 atau 19 gitu. Masih panas-panasnya baru selesai pelatihan P2 sama ambulans dari Pak Direktur dan tim dari Malang. Kemudian ada permintaan layanan. Kita nggak respon di lokasi kejadian, tetapi ini pasien cedera kepala leher tulang belakang, cedera spinal. Kecelakaan di Kabupaten Buru Selatan. Kemudian dia perawatannya di rumah sakit. Entah gimana cerita, dia minta untuk pengobatan tradisional, minta bawa pulang. Nah, di sini tuh ada pengobatan tradisional kalau terkait dengan cedera tulang itu ada yang kalau di kita di Ambon sini bilang tupu bara. Jadi apa nama? Kayak arang arang kayu seperti itu, kemudian dibungkus sama daun pisang, diolesi minyak, kemudian mulai ditempel-tempelkan seperti itu. Nah, dia maunya pengobatan seperti itu. Pada saat kita diminta untuk lakukan eh, layanan ambulan, kemudian kita ke rumah sakit, saya bawa peralatan lengkap itu long spine board, kemudian peralatan yang lain breathing support, breathing kit juga saya bawa dan lain O2 juga dibawa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, sampai di rumah sakit di IGD kita lakukan transfer. Mohon maaf nih, saya sempat dengan rekan satu tim itu sempat berdebat dengan salah satu petugas di IGD. Tapi saya nyerah karena saya pikir buat apa juga kita harus berdebat gitu. Toh nanti eh, biarlah pasien atau masyarakat yang menilai mana yang nyaman. Nah, pada saat kita pemindahan dia kan sementara di atas bed, itu kita menggunakan lock roll. Nah, kita miringkan, kemudian masukkan tandu seperti yang tadi yang Pak Julan buat, tetapi langsung dihentikan.
Nah, langsung dihentikan. Dia bilang enaknya nih langsung diangkat. Saya dan teman langsung debat sama dia. Tetapi tidak sampai yang ribut yang besar. Cuman, nah ini kayaknya nggak enak, nggak nyaman gitu. Dia bilang, nggak, bukan ini yang paling-paling enak, paling nyaman. Pada saat saya bilang ke teman, udah nggak usah, ikut aja. Ini di wilayah kerjanya dia, kita ikut aja. Oke. Pada saat diangkat, Pak, itu pasiennya langsung nangis. Langsung nangis pasiennya. Dia langsung teriak. Itu nggak ngerang gitu. Sakitnya minta ampun. Udah di atas papan spinal, udah dipindahkan dan lain sebagainya sampai di ambulan. Saya tanya sama si pasien gimana tadi, dia cerita aduh nggak enak sama sekali. Sampai ke lokasi yang untuk pengobatan tradisional ini, maka pakailah kita dengan teknik yang tadi, kebalikan, kemudian diturunkan. Selesai saya tanya lagi ke pasiennya, nyaman yang mana, yang ini atau yang tadi? Lebih nyaman yang ini Pak, yang ini paling enak sekali. Saya nggak, walaupun masih ada nyeri tapi nggak seperti yang tadi waktu pemindahan. Nah, yang saya mau tanyakan, teknik pemindahan seperti apa nih yang harus kita pakai untuk pemindahan cedera spinal seperti itu? Mungkin itu. Terima kasih. Oke, tanya yang bagus sekali dari Pak Libert. Itu kalau untuk penanganan bagaimana paling bagusnya, paling aman untuk pasien adalah teknik yang barusan kita sampaikan gunakan tadi. Itu benar. Tapi mungkin ada beberapa pertimbangan dari tenaga medis yang ada di sana. Bisa jadi pertimbangannya apakah itu tuh posisi kan gini. Sebenarnya untuk penanganan spinal, kita itu kan saya sudah bilang tadi Pak, kita itu cukup curiga saja. Jika kita sudah berpikiran kita curiga, kita bisa langsung melakukan teknik yang tadi. Ingat pesan yang saya sampaikan di awal, pesan moralnya dimasukkan dulu, Pak Libert. Setidaknya kita sudah sampaikan dulu. Pak, ini korban dengan keluhan ini kondisi mekanisme cederanya seperti ini loh, Pak. Nah, sampaikan dulu pesan moralnya, maksud saya. Dan dari pandangan kami mencurigai korban mengalami cedera spinal. Makanya kami melakukan teknik seperti itu. Lock roll tadi, ini kan tadi teknik lock roll. Ya, perihal dihentikan atau tidak, itu kembali ke ranahnya. Tapi kita menyampaikan tindakan kita sudah benar dulu. Karena kecurigaan kita tadi, jujur kalau berbicara cedera spinal, bagaimana kita bisa tahu-tahu tidak, untuk memastikan korban cedera spinal 100%, ya memang harus di ronsen atau di CT scan. Ronsen untuk melihat pada bagian rongga atau bagian tulang belakangnya itu ada terjadi pergeseran kah? Atau terjadi seperti ini kan seperti lempengan-lempengan seperti ini dia, Pak. Nah, ada pergeseran atau tidak? Saya jujur, saya ada teman saya yang kondisinya pernah jatuh dari pohon kelapa. Dia kena juga tulang belakangnya, dia sempat operasi beberapa kali. Ya memang seperti itu rata-rata. Kalau apalagi pada bagian tulang ekor, ya bisa jadi sulit untuk menahan atau mengontrol BAK itu salah satunya. Memang harus hati-hati kita dalam pengangkatannya. Setidaknya yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan antisipasinya kita. Tidak 100% benar praduga kita, tapi itu lebih baik untuk menjaga kondisi pasiennya, Pak. Yang disampaikan atau dikerjakan Pak Libert tadi sudah benar. Cara yang dilakukan Pak Libert sudah benar. Karena itu mungkin sudah ranahnya rumah sakit, mungkin dia ada tindakan lebih lanjutnya. Kan di tiap rumah sakit ada aturan-aturan sendiri kan, seperti itu. Dan kalau sudah di rumah sakit, memang benar yang disampaikan Pak Libert tadi. Tindakan pertolongan pertama adalah tindakan sebelum korban sampai di rumah sakit. Kalau sudah sampai di rumah sakit, memang ranahnya karyawan-karyawan rumah sakit, perawat atau dokter di IGD yang punya ranahnya. Ranahnya kita tuh ada di belakangnya, sebelum rumah sakit itu ranahnya kita, Pak. Cara penanganan kita tadi sudah benar, seperti itu. Ada lagi Pak Libert, benar itu tadi cara yang disampaikan Pak Libert. Nggak masalah, Pak. Gini, kalaupun korban tidak cedera spinal, Pak, itu lebih baik dilakukan dibanding Bapak melakukan tindakan yang salah. Ya, Pak Libert, lebih baik.
anggaplah itu tidak korban spinal. Mungkin anggapan dokter atau perawat itu nggak mungkin cedera spinal, mungkin tapi ya. Tapi itu lebih baik dibanding kalau itu cedera spinal tidak dilakukan penanganan tata laksana pemindahan cedera spinal. Seperti itu Pak Libert ya, pemikirannya. Itu. Ada lagi Pak Libert yang mau tanyakan? Pas, Pak. Paling pas. Ya. Pas dan. Ada satu lagi yang akan kita coba praktekkan, ini mungkin sering ketemu, itu ada masuk teman saya. Oke. Izin saya masuk lagi. Kalau mau ditanyakan langsung ditanyakan saja ya Pak ya. Oke, sebelum itu ini yang sering terjadi. eh, ini untuk penanganan kasus pada bagian kepala. Misal yang disampaikan tadi itu kepala robek ataupun kepalanya mengalami cedera. Ini bentuk penanganannya Pak. Ada lagi. Ini penanganannya. Lihat caranya seperti ini dulu. Misalnya pasien cedera kepala, robek pada bagian kepalanya, ini penanganannya paling tepatnya. Ini biasa kita gunakan. Ya, pada bagian belakangnya, kamera sini. Ambil bagian kepalanya, ini. Ini dibuat seperti sanggul. Dinaikin. Oke, nah, bisa dilihat. Nah, ini untuk penanganan kalau dia mengalami cedera kepala, bisa jadi hantaman di sini atau di sini. Ini membuat elastisnya, perbannya. Ya, kemudian saya lanjutkan lagi. Ini penanganan penggunaan body splint. Ini kita anggaplah sudah selesai ya. Ini kita anggaplah korbannya habis kecelakaan, tertumbur, ya, di dalam mobil. Penggunaan body splint. Ini penggunaan body splint akan dipraktikkan oleh teman saya. Dijaga untuk jaga penutupan belakangnya.
Sambilan ada yang jaga, itu bisa juga dipasang pelareng terlebih dahulu, Pak. Satu jaga kepalanya, pasang pelareng. Jaga bagian kepalanya, dimasuk pelareng. Jadi pertama tuh pasang pelarengnya dulu, baru pemasangan disiplinnya. Ya, seperti ini. Oke, ini pemasangan disiplinnya. Setelah itu bisa juga posisinya kita langsung masukkan nih papan spinal. Ya, karena ini kan sudah terjaga kan. Jadi posisinya ini bisa langsung kita jaga posisinya si korbannya. Korbannya diposisikan seperti ini. Jadi pada bagian kepala kita jaga. Ini dimasukkan seperti ini. Ya. Jadi dia akan dibantu sama teman saya. Ya. Ini. Jadi dijaga ini posisinya. Dijaganya kalau ini di mobil, jadi bisa kita minta tolong bantu pasien. Nah, karena ini sudah terjaga, kita bebas ini, Pak. Bisa seperti ini. Jadi bisa kita arahkan kaki yang sini. Ya, karena ini posisi di mobil kan, ruang terbatas, jadi langsung saja kita arahkan seperti ini. Karena sudah terjaga. Tuh. Langsung kita posisi ini, langsung bawa korbannya. Bisa jadi korbannya ini kita tolong, kita tarik kan. Dibantu, ini dulu. Ini, pegang. Tarik. Sesuaikan mobilnya. Tunggu lagi. Tarik. Ini yang terlalu ini. Tarik aja. Oke. Lagi. Nah, itu menyesuaikan aja dengan orang-orangnya nanti. Nah, setelah lagi.
cukup, langsung kita turunkan saja. Gambaran di sini. Turunkan. Posisinya boleh dua. Kita langsung pasang head immobilizer atau tidak. Ya kan? Boleh pasang head immobilizer atau tidak posisinya. Jadi kalau memindahkan kan sudah terjaga, ini tinggal kita tarik aja, Pak. Nggak masalah, tidak apa-apa ditarik aja. Karena yang kita tarik itu bukan badannya, tapi alatnya. Nih, lihat tuh. Alat yang ditarik, tidak apa-apa. Nih, tarik aja alatnya, tidak apa-apa. Dua pilihan, kita boleh menggunakan head immobilizer atau tidak. Ada yang ngomong bisa lepaskan dulu atau nggak usah. Boleh, bebas dua-duanya. Setelah ini gunakan spider strap. Baru korban dipindahkan, bawa ke ambulans terjadi. Oke, ada pertanyaan? Sebenarnya situasional, menyesuaikan saja nanti. Kalaupun di lapangan, saya rasa banyak bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah pengalaman, menyesuaikan saja. Tapi kurang lebih seperti itu gambarannya, penggunaan-penggunaannya. Jadi intinya kalau sudah digunakan, nggak masalah kita mau tarik, karena posisinya yang kita tarik adalah alatnya, body spline-nya kan. Ada lagi yang mau tanyakan? Silakan. Tidak ada. Kalau tidak ada dari saya cukup, materi dari saya cukup. Saya kembalikan ke moderator. Pada moderator dipersilakan. Cukup dari saya, Pak. Kepada moderator dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Julian. Ya, terima kasih. Ini saya lihat Pak Reno ini juga masuk beberapa menit yang lalu ya. Jadi di awal sesi tadi Bapak Reno juga belum masuk dari awal. Jadi tapi tetap nanti akan kita kirimkan Bapak file videonya melalui Google Drive, akan kami kirimkan nantinya terkait materi, setelah itu terkait dokumentasi pada hari ini. Lalu terakhir Bapak Ibu, nanti kami akan kirimkan form evaluasi. Nanti Bapak Ibu bisa mengkritik dan saran kepada kami selaku penolong terampil untuk kebaikan kita ke depannya yang harus kita kerjakan seperti apa. Jadi semuanya akan tetap kita kirimkan nanti di form evaluasi yang akan kami kirim melalui grup WA. Untuk yang terakhir, mohon izin saya share screen terlebih dahulu. Nah, untuk pelatihan kita yang selanjutnya ya. Nah, pelatihan kita yang selanjutnya yaitu adalah ada pertolongan pertama pada pekerja konstruksi yang akan kita laksanakan pada hari Jumat, 1 minggu dari hari ini. Pada hari Jumat 31 Januari 2025 dengan waktu yang sama 19.00 waktu Indonesia Barat. Nah, Bapak Ibu terkait informasi-informasi terkait pelatihan yang akan kita laksanakan, Bapak Ibu bisa cek di website kami atau bisa langsung hubungi ke nomor WA penolong terampil Indonesia ya di 0822 5775 5206. Lalu Bapak Ibu jangan lupa saya ingatkan kembali bahwasanya kita ada pelatihan First Aid level 3 yang akan kita selenggarakan secara offline dan mohon maaf belum kita bisa melaksanakan di luar Kota Malang. Untuk saat ini kita laksanakannya di Kota Malang, tepatnya di Hotel Sim Kota Malang, yaitu di Jalan Patimura di Kota Malang ya. Nanti jadi Bapak Ibu yang masih lokal-lokal Jawa Timur, saya rasa masih bisa meluangkan waktunya atau masih tidak terlalu jauh. Namun buat seperti yang dari wilayah timur maupun dari wilayah barat, nah ini sangat jauh sekali ya, sangat jauh sekali. Jadi
Doakan saja penolong terampil ini akan berkembang dan bisa mengadakan pelatihan di seluruh provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Untuk investasinya sendiri Bapak Ibu ada di 1.500.000 apabila Bapak Ibu mendaftarkan dari hari ini sampai di bulan Maret atau di bulan 3 itu mendapatkan harga spesial 1.500.000. Namun apabila Bapak Ibu mendaftarkan di awal April, Bapak Ibu akan mendapatkan harga 1.750.000 belum termasuk penginapan. Jadi Bapak Ibu yang di luar Kota Malang yang ingin menginap di Hotel Sim itu menambah Rp900.000 untuk 2 malam penginapannya dengan fasilitas full service dari hotelnya nanti. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ringannya Bapak Ibu nanti Bapak Ibu bisa menyicil atau bisa mengkredit, bisa mendp dulu di bulan ini, lalu lunasnya di saat pelatihan boleh. Bapak Ibu akan mendapatkan harga tetap harga spesial yaitu Rp1.500.000. Untuk yang lain-lain Bapak Ibu bisa menghubungi nomor WA kami dan juga bisa mengunjungi website kami. Tentu saja dengan kita masih membuka open sponsorship untuk semuanya lembaga atau brand-brand yang memang mau menyponsori terkait pelatihan yang akan kami laksanakan. Untuk saat ini kami bekerja sama bersama Fajar Media dan Cerdik.id. Termasuk pada pelatihan pada malam hari ini Bapak Ibu, seluruh peserta akan mendapatkan sertifikat, e-sertifikat yang akan Bapak Ibu bisa download di cerdik.id. Tentunya ingat sertifikat, ingat cerdik.id. Lalu bagaimana nanti cara downloadnya? Mari kita simak video berikut ini. Selamat datang di cerdik.id, sertifikat digital terverifikasi. Berikut akan kami jelaskan petunjuk unduh sertifikat digital terverifikasi di website kami cerdik.id. Silakan cari flyer kegiatan yang Anda ikuti dan klik tombol cek sertifikat yang berwarna biru. Masukkan sebagian nama Anda pada kolom pencarian. Klik tombol search yang berwarna biru. Muncul identitas data sertifikat. Untuk mendapatkan sertifikat, klik tombol berwarna oranye. Unduh e-sertifikat selesai dan otomatis tersimpan pada perangkat Anda. Untuk mengecek keaslian sertifikat, silakan scan QR Code pada sertifikat Anda. Setelah mengikuti petunjuk unduh sertifikat digital terverifikasi, namun masih terdapat kendala, silakan menghubungi panitia penyelenggara. cerdik.id, sertifikat digital terverifikasi. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti semuanya peserta akan mendapatkan sertifikat digital yang bisa di-download di cerdik.id. Sertifikat ini akan berada di website cerdik.id seumur hidup, artinya akan selamanya ada di sana. Jadi Bapak Ibu bisa nanti mengeceknya itu di misalkan 5 tahun lagi dicek masih bisa, masih ada di cerdik.id, atau bisa langsung Bapak Ibu bisa di barcode untuk mengecek keaslian sertifikatnya yang memang dikeluarkan oleh PT Penolong Terampil Indonesia. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk yang lain-lainnya Bapak Ibu bisa mengunjungi, selain ada WA dan juga website, Bapak Ibu bisa mengunjungi akun media sosial kami di Instagram, juga ada YouTube dan TikTok. Dan juga yang tidak kalah penting Bapak Ibu bisa mengunjungi toko online kami yaitu ada di Shopee. Tinggal di search aja di Penolong Terampil, nanti Bapak Ibu akan muncul produk-produk Penolong Terampil yang kami jual di sana. Tentunya nanti dengan khusus peserta-peserta pelatihan kami akan mendapatkan harga spesial. Jadi bisa menghubungi saja melalui nomor WA kami. Jangan melalui Shopee kalau mau harga yang spesial. Jadi seperti itu ya. Cukup sekian dari saya Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Julian Astro yang sudah memberikan materi ilmunya yang bermanfaat bagi kita. Mungkin ada beberapa peserta yang memang tidak familiar dengan materi yang disampaikan, namun banyak sekali peserta memang yang ini adalah ilmu-ilmu baru yang disampaikan oleh Bapak Julian pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu. Mungkin yang terakhir ada kata penutup dari Bapak Julian sendiri. Adakah kata-kata untuk teman-teman Bapak untuk menutup sesi kita Bapak? Ya, paling pesan saya, jangan pernah takut untuk melakukan tindakan. Meskipun itu salah, lebih baik dibanding tidak melakukan sama sekali tindakan pertolongannya. Paling itu pesan yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa bertemu lagi, kita semua sehat, walafiat, dan Amin, hubungan kita. amin. Amin. Itu Baik, terima saja. kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Julian, kata-kata yang terakhirnya yang sangat memotivasi ya. Artinya
menolong itu tidak ada yang salah. Nah, jadi yang salah itu yang tidak menolong plus maido. Bahasa Indonesia namanya maidonya, Pak. Jadi tidak menolong sudah tidak menolong tapi mencaci maki seperti itu tadi kata-kata dari Bapak Julian yang terakhir tadi. Cukup sekian Bapak Ibu dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Kita bertemu lagi di kesempatan yang lainnya. Untuk kata-kata yang terakhir dari saya adalah ilmu pertolongan pertama tidak perlu diterapkan, namun siap saat dibutuhkan. Kami dari Penolong Terampil Indonesia mengucapkan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya.